Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Subarseta. Di video kali ini kita akan belajar yang namanya static routing ya teman-teman. Oke, yang pertama kita buat dulu konsep routingnya itu gimana. Kita buat topologi satu router dan dua PC ya teman-teman. Lalu kita hubungkan. Dan di sini pasti teman-teman sudah tahu ya, static routing itu adalah menghubungkan network yang berbeda. Untuk menghubungkan network yang berbeda ini, kita membutuhkan yang namanya router. Router ini fungsinya untuk menghubungkan network yang berbeda. Di sini misalkan di PC ini kita pakai 10.10.10.10/24, lalu di PC satunya yaitu menggunakan 20.20.20/24. Di sini kita ganti dulu namanya, lalu kita setting di PC-nya. Masnya juga. Nah, untuk router ini kita juga membutuhkan yang namanya gateway agar bisa saling terhubung ke network yang berbeda. Di sini kita pakai gateway-nya yaitu 10.10.10.1 di FA00 dan di FA01 kita pakai 20.20.20.1. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut konfigurasinya. Di PC kita masukkan gateway-nya. Lalu di PC 2 juga kita masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.20, lalu subnet masknya, kemudian di gateway-nya yaitu 20.1. Langsung saja kita konfigurasi di routernya. Di sini warnanya masih merah ya teman-teman, yang artinya belum dinyalakan. Kita nyalakan dulu, kita masuk ke interface FA00. Lalu kita no shutdown. Nah, di sini sudah hijau atau sudah up ya teman-teman, yang artinya sudah menyala. Lalu kita konfigurasikan IP-nya yaitu IP address 10.10.10.10.1 dan subnet masknya. Lalu masuk ke interface FA01. Lalu kita no shutdown lagi biar menyala. Lalu juga kita ketikkan IP addressnya, kita konfigurasikan IP address 20.20.1 dan juga subnet masknya. Sekarang kita cek apakah dua PC ini sudah saling terhubung atau belum. Pertama kita cek di PC 1, lalu masuk command prompt, kemudian kita coba ping 20.20.20.20. Di situ awalnya memang gagal, tapi selanjutnya akan berhasil ya teman-teman. Itu untuk yang namanya routing. Untuk konsepnya itu adalah misalkan PC 1 ingin ping ke PC 2. Nah, PC 1 ini akan bertanya pada routernya, lalu akan dijawab ya teman-teman. Jadi intinya di sini router akan mengirimkan paket pada misalkan di FA01 karena router tahu bahwa 20.20.20 itu ada di FA01. Terus dikirimkan ke PC 2, lalu PC 2 akan mereplay ke PC satunya. Nah, bertanya lagi kepada router. Router, apakah kamu tahu IP 10.10.10.10 itu /24? Nah, router menjawab bahwa IP 10.10.10.10 itu ada di fast Ethernet 00 ya teman-teman. Itu adalah untuk konsep routingnya. Jadi adalah menghubungkan network yang berbeda. Itu terus langsung dikirim ke PC 1 dan seterusnya akan mengirimkan paket pingnya ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Itu untuk konsep routingnya. Jadi intinya jika PC-nya akan melakukan ping itu routernya itu akan bertanya dulu apakah dia tahu IP-nya atau tidak. Nanti pasti akan dijawab ya teman-teman. Selanjutnya itu ada membahas konsep membuat topologi dua routernya. Kita tambahkan dua router dan juga dua PC.
Lalu kita hubungkan dengan kabel. Nah, lalu kita ganti namanya. Setelah itu kita kasih IP-nya ya, teman-teman. Di PC1 itu adalah 192.168.1.10/24. Di PC2 itu adalah 192.168.2.10/24. Nah, untuk di yang FA0 di gig 00 itu ada 192.168.1.1/24. Itu untuk gateway-nya. Lalu di gig 01 adalah 2.1/24. Dan di gig 01 antar router juga membutuhkan IP, yaitu 10.10.10.1/24, dan di gig 00-nya yaitu adalah 10.2/24. Itu untuk pembagian IP-nya ya. Di sini kita akan konfigurasi IP address-nya. Langsung kita masuk di interface gig 0 sampai 1 di router 1, lalu di no shutdown, lalu kita cek do show IP interface brief. Nah, di situ bisa dilihat gig 00 sudah up, tapi di gig 1 belum, karena di router 2-nya belum kita setting. Sekarang kita masuk ke interface gig 00, lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dan juga subnet mask-nya. Lalu kita exit, lalu masuk ke gig 01. Masukkan lagi IP address-nya yaitu 10.10.10.1 dan juga subnet mask-nya. Kita cek do show IP root. Di sini untuk FA00 sudah connected, dan untuk FA01 itu belum karena di router 2-nya juga kita belum setting. Sekarang kita coba konfigurasi di PC-nya. IP-nya yaitu 192.168.1.10 dan subnet mask-nya, lalu gateway-nya adalah 1.1. Selanjutnya konfigurasi di router 2, masuk ke interface gig 0 sampai 1, lalu di no shutdown. Nah, di sini semuanya sudah aktif ya teman-teman untuk topologinya dan kabelnya, antar kabelnya. Lalu kita masuk ke interface gig 00, ketikkan IP address 10.10.10.10.2 dan subnet mask-nya. Lalu kita exit, kemudian masuk ke interface gig 01. Langsung saja masuk, lalu kita ketikkan lagi IP address 192.168.2.1. Subnet mask-nya juga. Lalu kita cek do show IP root. Nah, di situ gig 01 dan gig 00 itu sudah connected ya teman-teman. Sekarang kita cek lagi di router 1. Di situ yang tadi belum connect sekarang sudah aktif. Itu untuk konfigurasi pada dua routernya ya teman-teman. Jadi sudah connect semua. Nah, selanjutnya kita akan coba ping dari PC1 ke PC2. Sekarang kita coba masuk ke PC1, lalu masuk command prompt, lalu kita ping 192.168.2.10. Nah, di situ masih destination host untraceable. Kita coba analisis ya. Misalkan di sini PC1 itu search-nya yaitu 192.168.1.10. Lalu ada destination-nya kepada PC2 yaitu 192.168.2.10. Artinya 1.10 ingin ping ke 2.10. Nanti di situ router akan melihat
table shootingnya, yaitu kita cek di do show IP root. Nah, di sini tidak ada IP 2.10 atau 2.0. Begitupun sebaliknya ya, teman-teman. Misalkan PC 2 ingin kirim paket ke PC 1. Nah, di situ nanti untuk search-nya itu yaitu 192.168.2.10 dan destination-nya yaitu ada 192.168.1.10. Nanti di situ router 2 akan melihat table shooting-nya juga, yaitu masuk router lalu do show IP root. Nah, di sini tidak ada IP 1.10 atau 1.0. Nah, untuk agar bisa melakukan komunikasi antara PC 1 dan 2 itu kita membutuhkan yang namanya static routing. Nah, static routing ini memberitahu kepada router bahwa untuk mengirimkan paket ke 2.0 itu harus melewati jalur mana saja. Begitupun sebaliknya. Langsung saja kita konfigurasi static routingnya, masuk ke router 1. Lalu kita ketikkan IP root 192.168.2.0. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Masukkan juga IP gateway-nya ya, teman-teman. Jangan lupa IP gateway-nya yaitu ada 10.10.10.2. Lalu kita enter, kita cek do show IP root. Di sini ada yang namanya static atau S ya, teman-teman, yang artinya IP itu kita buat secara manual. Kita konfigurasi juga ya sekarang di router 2-nya. Kita ketikkan juga IP root 192.168.1.0 dan juga subnet masknya 255.255.255.0 dan juga gateway-nya 10.1. Kita coba cek do show IP root. Di sini juga ada yang namanya static, artinya kita sudah selesai melakukan konfigurasi static routing-nya. Sekarang kita coba lakukan pengujian pada PC 1 dulu. Lalu kita masuk ke command prompt. Kita ketikkan ping 192.168.2.10. Nah, di sini belum bisa karena kayaknya mungkin ada yang salah untuk konfigurasinya ya, teman-teman. Kita coba cek apakah IP-nya sudah keisi semua. Nah, ternyata di PC 2 kita belum mengisikan IP-nya, kita belum setting. Kita setting dulu. Kita coba cek lagi. Nah, di situ sudah berhasil ya, teman-teman. Sudah berhasil terhubung. Kita coba cek lagi karena tadi masih ada yang timeout, tapi sudah berhasil ya, teman-teman. Sampai masnya sudah ada. Kita cek lagi di pingnya, ping 192.168.2.10 malah jadi destination host traceable. Kita cek lagi IP root 192.168.2.0 255.255.10.10.2
Sudah, lalu di router 2-nya juga sama, tapi kini bedanya 1.0. Seperti 1. Lalu kita cek lagi di PC-nya. Nah, di situ sudah berhasil semuanya ya, tidak ada yang timeout sama sekali. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita akan coba konfigurasi 3 routernya. Kita buat topologi seperti itu. Kita jabarkan dulu di sini untuk source-nya misalkan 192.168.3.0 dan juga destination-nya adalah 1.10 dan 2.10. Karena di sini PC3 ingin coba komunikasi dengan PC1 dan PC2. Artinya tujuannya ada 2 ya, teman-teman. Langsung saja kita konfigurasi static routingnya. Masuk pada router 3, lalu ketikkan IP route 192.168.1.0 yaitu tujuannya, lalu subnet mask dan juga gateway-nya 20.20.1, lalu enter. Kita coba masuk ke command prompt. Kita ping 192.168.1.10. Nah, di sini masih timeout karena kita belum setting konfigurasi di router 2. Kita masuk ke router 2-nya ya, teman-teman. Lalu kita ketikkan IP route 192.168.3.0. Lalu subnet mask-nya dan juga gateway-nya 20.20.20.2. Kita cek lagi di PC3, kita ping 192.168.1.10. Masih timeout juga ternyata. Kita coba setting lagi. IP route 2.0, lalu subnet mask-nya dan gateway-nya adalah 20.1. Kita coba uji ping lagi. Di PC3-nya kita ping 192.168.2.10. Nah, disitu sudah berhasil untuk di PC2-nya. Tapi di PC1 itu belum karena belum kita setting. Kita coba konfigurasi di router 1. Lalu IP route 192.168.3.0. Subnet mask-nya lalu gateway-nya 10.10.2. Kita coba ping di PC3. Ping 191.10. Nah, situ sudah berhasil ya, teman-teman. Itu seperti itu untuk konfigurasi 3 routernya. Nah, selanjutnya kita akan coba setup topologi VLAN. Pada VLAN-nya ya, di VLAN-nya ya, teman-teman. Kita buat topologinya dulu. Kita tambahkan switch dan juga 4 PC. Nah, nanti di switch ini kita akan membuat VLAN, yaitu VLAN 10 dan 20. Nah, untuk di PC-nya ini kita hubungkan dulu dari router ke switch, dari PC ke switch. Sudah, lalu kita coba buat perfilannya. Nah, tadi di PC 6 dan 7 itu masuk pada VLAN 10, lalu PC 4 dan 5 itu masuk pada VLAN 20 ya, teman-teman. Nah, misalkan di sini IP-nya yaitu 172.168.1.1 di VLAN 10. Lalu di VLAN 20-nya itu IP-nya 172.168.2.1/24. Selanjutnya kita konfigurasi VLAN-nya.
masuk pada switch, lalu enable, lalu konfigurasi terminal. Kemudian kita buat VLAN 10, kita exit, lalu kita buat VLAN 20 nya, lalu kita cek ya teman-teman. Kita cek yaitu do show VLAN brief. Nah, di situ VLAN 10 dan 20 nya sudah ada. Lalu di sini VLAN 10 itu ada pada FA 2 dan 3. Sekarang kita konfigurasi juga di switch-nya. Kita masuk pada interface rank FA02 sampai 3, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN-nya yaitu 10. Nah, selanjutnya di VLAN 20 itu ada FA04 dan 5. Kita interface rank FA04 sampai 5, lalu switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Kita cek juga, kita cek do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sekarang FA02 dan 3 sudah masuk pada VLAN 10, FA04 dan 5 sudah masuk pada VLAN 20. Selanjutnya kita harus setting di routernya. Di gig 2 di 02 ini perlu di no shutdown jika belum menyala atau masih merah ya. Di sini sudah hijau berarti sudah menyala. Selanjutnya kita konfigurasi, kita buat sub interface-nya yaitu 2.10, lalu encapsulation.1q10, artinya interface G02 ini akan masuk pada VLAN 10 ya, mohon maaf. Lalu masukkan IP address yaitu 172.168.1x1 dan subnet masknya. Nah, ini akan menjadi IP gateway ya teman-teman. Kemudian kita coba VLAN 20 nya yaitu interface gig 0/2.10 lalu N20, lalu encapsulation.1q20, IP address 172.168.2.1 lalu subnet masknya. Kemudian kita do show IP interface brief. Nah, di situ terlihat kita sudah membuat sub interface-nya ya, teman-teman. Langsung saja kita setting IP di PC-nya. Pertama di PC 4 ada 172.168.2.2 dengan subnet masknya yaitu 255.256.255.0 dan gateway-nya adalah 2.1. Kemudian di PC 5 yaitu ada 172.168.2.3 dan subnet masknya sama, gateway-nya yaitu 2.1, sama ya teman-teman. Kemudian di VLAN 10 nya yaitu ada 172 di PC 6 168.1.2, subnet mask gateway-nya yaitu 1.1. Di PC 7 yaitu IP-nya jadi 1.3 ya teman-teman, dengan gateway-nya 1.1. Sudah, kita tes kirimkan paket dari PC ke PC sesama VLAN, kirim paket antar VLAN-nya ya. Pertama kita coba dari PC 4 ke PC 5. Nah, disitu successful. Kemudian kita coba dari PC 6 ke PC 7 atau PC 7 ke PC 6, itu juga successful ya teman-teman. Nah, untuk yang antar VLAN kita coba juga. Nah, di situ masih valid ya teman-teman. Kita coba cek lagi ya sebentar di situ. Nah, di sini misalkan untuk gig 02 itu IP-nya adalah 30.30.30.1. Jadi gig 02 itu juga membutuhkan IP ya teman-teman. Kemudian kita coba kita terang masuk pada switch, lalu interface FA01 switch port mode terang. Kita coba lagi, kita kirimkan paket dari 4 ke 6. Nah,
Di situ sudah successful ya teman-teman. Kita coba juga dari PC 5 ke PC 7, di situ juga successful. Berarti kita sudah bisa antar filanya ya teman-teman, sudah successful. Tadi berarti kita belum di trunking. Nah, selanjutnya kita akan coba static routing pada filanya. Misalkan dari PC 1 static routingnya yaitu PC 1 dan PC 2 ini ingin berkomunikasi dengan VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, di PC 3 ini sudah ada ya. Coba kita tadi sudah di do show IP route. Teman-teman bisa lihat 1.10 dan 1.2.0 itu sudah masuk pada VLAN 10 dan 20. Sekarang kita coba komunikasi. Itu sudah sukses. Kemudian di PC 2 ingin mencoba komunikasi dengan PC VLAN 10. Itu belum bisa ya. Itu membutuhkan static routing. Masuk pada router 2, lalu IP route. Tujuannya yaitu 1.0, lalu subnet mask, kemudian jalurnya melewati 2020.2. Lalu kita buat lagi karena tujuannya ada dua ya teman-teman. Satunya adalah 2.0. Sudah, kita coba cek yaitu do show IP route. Nah, sekarang sudah ada ya untuk IP 172.168.1.0 untuk VLAN 10 dan 2.0 untuk VLAN 20. Sekarang kita coba buat juga itu 2.0 karena tujuannya juga sama, ada dua. Nah, itu juga sudah ada ya teman-teman untuk di VLAN 10 dan 20 nya. Sekarang kita coba uji kirim paketnya. Dari PC 4 ke PC 2 itu sudah successful. Dari VLAN 10 ya, berarti VLAN 20 ke VLAN 20 ke PC 1 sudah successful. Kemudian dari PC 2 ke VLAN 20 juga sudah, PC 1 ke VLAN 10 juga sudah successful semua ya teman-teman. Itu untuk konfigurasi static routingnya. Berarti kita sudah bisa melakukan static routing karena disitu sudah successful di antara VLAN 10 dan PC 123, VLAN 20 di antara PC 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu pembahasan tentang static routing. Ya teman-teman, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.